Halo, selamat siang semuanya. Apakah suara saya sudah terdengar? Boleh mungkin? Oke. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir pada acara hari ini dan saya ingin mengingatkan untuk jangan lupa nanti ketika sudah dibagikan link absennya jangan lupa untuk diisi dan jangan lupa untuk namanya jangan lupa diganti menjadi nama underscore instansi. Nah, karena sudah dibuka nih acara kali ini, kita langsung saja silakan kepada Dr. Roni. Halo Dr. Roni, apakah sudah ada di depan Zoom? Oke, kayaknya Dr. Roni masih menunggu ya koneksinya mungkin dan sebagainya. Bagaimana, apa kabar semuanya? Baik-baik, semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita bakal ngebahas tentang setting up basic PCR laboratory, di mana kita tahu bahwa sekarang itu sedang terjadi COVID-19 dan dibutuhkan banyak lab PCR di mana-mana. Dan sambil menunggu Dokter Ron ini, saya pengen tahu nih, mungkin peserta di sini pada dari daerah mana aja nih? Mungkin ada yang bisa cerita. Pada dari mana aja? Mungkin bisa ditaruh di kolom chat. Wah, Bandung. Ada yang dari Saya Palembang. lumayan ya, berarti event ini nggak cuma di sekitaran Bandung doang, tapi juga Webinar pas jam makan siang. ke Sumatera. Iya, betul. Jadi sambil makan siang, sambil mendengarkan inilah ya, materi-materi menarik dari Dr. Ron ini. Saya mau ngingetin lagi sekali lagi nih untuk para peserta yang hadir, jangan lupa format namanya diganti menjadi nama underscore instansi. Tuh. Jadi mungkin bisa diganti sekarang peserta sekalian namanya jangan lupa. Dan saya mau coba halo-halo lagi ke Dr. Roni. Apakah Dr. Roni sudah ada? Halo, selamat siang. Apa kabar? Oke. Terima kasih MC. Apa Ya, kabar sama-sama, Dr. Roni. teman-teman semua? Selamat siang. Ketemu lagi bareng saya Roni. Dan saya Rizky. Tapi kita tetap apa ya? Tetap kita jaga jarak, jaga perut. Jarak, ya, jaga jarak. Oh, jangan menempel perut, bahaya. Terima kasih ya MC udah baik memfasilitasi kita dan mengingatkan para peserta untuk kegiatan hari ini. Teman-teman semua, hari ini spesial nih. Saya dan Dr. Rizky sengaja melewatkan waktu makan siang kita untuk ngajak teman-teman bisa mampir ke lab PPIK. Di mana nih, Dr. Rizky? Ya, kita ada di lab di Fakultas Kedokteran Maranatha, di mana kita nanti akan mengajak kita semua, mengajak teman-teman sejawat sekalian, Bapak Ibu, ada dimanapun Anda berada, untuk melihat fasilitas-fasilitas lab, terutama fasilitas PCR. Oh, jadi hari ini kita mau ngomong tentang PCR ya? Tentang PCR. Iya. Tentang PCR, Jadi mungkin ngomong Dr. Roni. Apalagi ngomongin tentang Dr. Rizky, bahaya ya. Kalau ngomongin kita nanti ngomong cicilan, bahaya. Jadi teman-teman semua, ini kita ada di dalam lab PPIK. Jadi ayo kita lihat aja yuk, masuk yuk. Yuk, Dr. Rizky yuk. Jadi ini sekali lagi kita ingatkan bahwa di sini kita tetap menjaga protokol, ya, menjaga prinsip 5M. Apa Dr. Roni? Menjaga kejauhan perut, menjaga jarak perut. Pokoknya menjaga. Artinya kita semua di sini tetap berperilaku menjaga protokol kesehatan. Ya, yuk. Kita coba lihat. Oke. Halo, selamat siang, Dok. Ini adalah dua orang narasumber kita hari ini ya. Kita pada hari ini iya. Sudah berbaik hati meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan kita. Nah, Dokter Rizky tanya dulu dong, kenalan dulu dong. Oh iya, kenalan dulu, Mangga. Apa? Kenalkan, saya Dr. Windy dari FK Maranatha. Dari FK Maranatha. Kemudian saya Dr. Diana dari Maranatha. Oh, dari Maranatha. Ya, terima kasih ya Dr. Diana, Dr. Windy sudah hadir. Nah, Dr. Roni barangkali ya mungkin sedikit intro bahwa memang Dr. Windy dan di sini Dr. Diana
adalah staf dari FK Maranatha yang berbaik hati akan sharing kepada kita terkait dengan bagaimana sih membuat lab PCR dan bagaimana cara mengembangkan lab PCR menjadi sarana untuk meningkatkan penelitian. Nah, Dr. Widi ini adalah lulusan S3 di Fakultas Kedokteran UNPAD. Dokternya keberapa, Dr. Widi? 18. Dokternya ke-18. Ya lulus berarti. Dokter. Hafal ya. Nah, Dr. Widi ini luar biasa, publikasinya banyak sekali ya. Karena memang sesuai dengan namanya Windy. Win menang di mana-mana. Jadi menang di mana-mana ya. Ini saya satu malam memikirkan apa kepanjangan untuk Dokter Diana nggak keburu. Saya ini mencerna Iya, ya. tadi itu agak dalam buat saya. Ya, win menang di mana-mana gitu. Jadi menang di mana-mana baik sebagai akademik maupun juga penelitian. Terima aja ya, terima aja memang ya ada bagian-bagian yang sulit untuk dimengerti tapi bisa diterima kan ya, diterima saja. Nah, jadi ada satu hal yang mungkin menarik nih pada saat kita bicara lab PCR yang ada di Maranatha. Kita sebenarnya pengen tahu nih kan nggak semua tempat itu siap ya dok ya untuk ngembangin lab PCR gitu. Ini karena kebetulan ada dokter Diana yang senior, dokter Windy yang junior begitu. Saya pengen dengar sedikit sharing. Mungkin teman-teman semua yang sekarang udah online sama kita pengen dengar. Awal mula ceritanya tertarik untuk menginisiasi lab PCR itu gimana dok? Ya, jadi kalau kita itu sebagai dokter, apalagi sebagai dosen, tidak mungkin kalau kita tidak penelitian. Walaupun bagaimana harus penelitian. Kalau kita nggak senang penelitian juga, kalau dunia itu menilainya bagus atau tidaknya dari penelitian, dari jurnal-jurnal yang diterbitkan, berapa yang masuk Scopus, berapa yang internasional. Pengen nggak jadi terkenal? Pasti pengen dong. Nah, gimana caranya jadi terkenal? Kalau di bidang kita ya melakukan penelitian. Walaupun belum ada apa-apa ya kita mulai aja. Walaupun tadinya cuma ruangan aja. Ya nggak apa-apa, mulai aja. Dok, tapi sekarang nggak cuma ruangan aja ya dok ya? Boleh ditunjukin nggak dok? Ini di ruangan mana kita nih dok ceritanya dok? Iya, jadi ini adalah ruangan laboratorium ya, namanya Maranatha Biomedic Research Laboratory. Nah itu namanya itu ya. Dan ini udah bukan ruangan aja nih, udah banyak alat-alatnya ya. Kenapa bisa begitu? Ya tentunya kami mendapat dukungan dari pihak rektorat, dukungan dari pihak yayasan. Itu puji syukur. Kasih pertanyaan ke dokter Rizky, dia pengen ngejawab dari tadi dokter. Ya itu dia. Dia sepakat, berarti dia sepakat. Dapat dukungan. Saya mendukung kamu dokter Rizky, tenang, jangan kuat ya. Ya, seperti itu ya. Jadi memang dari suatu suatu mimpi, suatu visi untuk maju. Itu awal mula membuat ini jadi suatu laboratorium. Kalau alat-alat mungkin Dokter Windy. Coba Dokter Windy, ini ruangannya dikenalin dulu dong. Kita kan nggak kenal nggak saya ya Dokter Windy. Ada apa di sini? Di sini ada. Mau tanya-tanya nih, dia demen kalau nggak kenal saya. Jadi apa kalau tak kenal maka tak sayang. Kalau udah sayang ntar terusan. Ya, maka Dokter Windy ini bisa diperkenalkan barangkali alat-alat yang ada di sini. Mungkin diperkenalkan, ini saya tadi baru melakukan PCR konvensional. PCR konvensional. Ya, tadi ini keluarnya dari sini. Ya, keluarnya dari situ ya. Selesai. PCR konvensionalnya sudah selesai, jadi saya ambil. Kemudian nanti selanjutnya di luar saya akan melakukan elektroforesis. Ini lama nggak Dokter Windy? Ini dimasukin air atau apa nih? Yang dimasukin ini adalah isolat RNA yang sudah direaksikan supaya menjadi DNA, kemudian nanti diamplifikasi sesuai dengan gen target. Oke. Nah, barangkali sekarang terkait dengan PCR, ya makanya ini mau ditanya. Roni naik pot RNA. Jangan pertanyaan soal S3 ya dok ya. Jadi apa definisi omega? Jadi begini, tadi barangkali masyarakat sekarang ini kan lagi in ya terkait dengan PCR. Saya mau habis tes PCR nih, begitu. Barangkali Dokter Windy bisa sharing kepada kami sebenarnya apa sih sebenarnya tes PCR dan mengapa bisa digunakan sebagai alat diagnostik?
Ya, kalau misalkan untuk PCR sendiri, memang kemarin judul S3 saya juga penelitiannya mengenai PCR. Ya. Nah, PCR-nya konvensional. Jadi saya melakukan penelitian dengan melarikan tikus di treadmill. Dr. Roni pembimbing saya, Dr. Rizky Anggun penguji saya. Saya uji lagi di sini. Nah, kemudian jadi setelah tikusnya dilarikan, Ya. diambil organ jantungnya, kemudian diambil isolatnya, kemudian direaksikan untuk melihat gen tertentu apakah meningkat atau menurun. Ya. Sebentar, sebelum kita pilih. Ini alat PCR-nya yang warna hitam atau yang warna putih nih? Oh, ini UPS. Ini UPS. Sorry, nanti saya salah. Kalau sebelahnya apa sebelahnya? Ini PCR juga tapi sudah PCR. PCR zaman Kayak pengadanya lab gitu. Wah, ini kayaknya Enggak. Dari luar. ini edisi koleksi. Ya. betul. Kalau Pak Arif memang suka barang-barang antik yang klasik. Gitu ya. Ya, jadi itu PCR ya. Kalau PCR, kalau tadi meriksa tikus, dilariin, itu yang diperiksa adalah ekspresi gen. Betul. Berarti ekspresi gen itu adalah apa ya, Dokter Windy? Ekspresi gen Heeh. adalah jadi Ujian dong. jadi ujian ini soalnya ini. Ekspresi gen itu Sebentar, ini kita ada gimmick. Ada peserta bisa jawab, apakah ekspresi? Tadi apa pertanyaannya? Aku juga lupa pertanyaannya. Jadi ekspresi gen itu bisa dari RNA-nya atau DNA-nya. Oke. Kalau ini kan berarti DNA-nya. Ada juga ekspresi protein. Kalau protein dengan Western blot, tapi sayang kita di sini belum bisa melakukannya. Jadi baru bisa ada PCR yang konvensional dan ini di sebelahnya ada PCR yang real time. Oke. Jadi Jadi sebentar, lihat mana yang ini adalah real time, ada bacaannya Arya MX. Wah, bedanya apa ya, Dr. Windy? Kalau misalkan ini semi kuantitatif, jadi nanti hasil yang keluar adalah berupa band, nanti harus kita kuantifikasi dengan software ImageG, baru nanti keluarnya kuantitatif. Sedangkan kalau real time PCR langsung hasilnya keluarnya kuantitatif. Ini tadi keluarnya kayak bentuknya air ya? Betul, karena harus dielektroforesis terlebih dahulu. Boleh lihat ya L4-nya kayak apa? Boleh, silakan dok, kita akan keluar. Mau di L4 teman-teman nih, kapan lagi ngeliat L4 langsung kan? Kita lihat L4-nya. Yuk kita lihat L4-nya. Bayar nggak? Nggak bayar kan ya? Ini mau dibawa kemana kita ini? Oh, masih di laptop juga. Nah, ini adalah yuk sini kita bisa melihat di sini adalah cara untuk melakukan elektroforesis ya. Ih, ada puding di situ. Ya, ini ada jelly. Jelinya rasa apa? Jelly-nya rasa vanila, Oh, rasa yang dulu pernah ada. tapi dicampur sama SCBM. Sebentar. Ini jelinya dibikin dari? Jelly-nya dibikin dari Oh, ini. ya, Coba tunjukin dulu agaros ini yang agarosnya ya. dicampur dengan TAE 1 kali. Oh, TAE itu buffer berarti ya? Betul. Ya. Nah, kalau seandainya tadi pakai agaros, ini ada ukuran konsentrasi nggak? Persen-persennya gitu ada ya? Ada. Jadi makanya ini 0,8, sedangkan TAE-nya 40. Oke, saya jadi ingat. Dokter, saya tahu nggak konsentrasinya buat apa? Ayo sekarang nanya. Jawab. Bukan Kalau mau tahu silakan baca lagi deh. kamu megang mic dua lucu juga, Dokter Rizky. Ya, oke. Sekarang kita mau lihat ya. Coba gimana sih caranya ini ya L4 ya? Nah, Sambil 5 menit ya, Dr. kita Windy- lihat gimana Dr. Windy caranya L4. melakukan Kita L4. belajar bareng. Maka di sini adalah teknik untuk bagaimana kita bisa melihat DNA yang sudah kita amplifikasi. Ya, dengan bluepath. Jadi prinsipnya adalah metode dari PCR itu atau polymerase chain reaction merupakan satu reaksi berantai dengan menggunakan enzim polymerase ya. Jadi di sini tujuannya adalah kita memperbanyak rantai DNA yang sudah kita menjadi target kita dengan menggunakan primer, dan setelah itu diperbanyak dengan beberapa siklus dan kemudian hasilnya kemudian akan kita baca. Nah, tadi Dr. Windy sudah memperlihatkan ada metode semi konvensional dan metode yang lebih advance dengan menggunakan real time PCR. Dokter Rizky, mohon maaf, motong sedikit. Ini kayaknya perutnya perlu geser dikit deh, ngehalangin yang Memang ini mau ngeloading. memang saya lupa. Perutnya doang yang geser sini. Saya Susah lupa. dia ngeloadingnya. Saya lupa meninggalkan perut di rumah. Iya, coba aja perutnya Jadi- geser dulu dikit. Jadi kemudian dengan metode konvensional PCR yang sudah rantai DNA yang sudah
diamplifikasi, kemudian akan dibaca. Nah, bacanya itu dengan metode di elektroforesis yang sudah disiapkan oleh Dr. Windy. Tadi dibaca pakai apa? Pakai iPad? Enggak, Keren banget. dibaca pakai doa. Pakai doa. Ini gawat lagi. Dokter Windy tadi baca pakai apa? Bluepad. Bluepad. Yang mana? Bluepad yang mana? Oh, Nah, Bluepad. Bluepad ini apa ya, Dr. Windy? Untuk membaca hasil elektroforesis. Lihat, Ben. Oh. Nanti jadi warnanya, tapi nggak boleh ini. Oke. Ya, coba Dokter Windy ceritain nih. Ini mau ini kan? Mau L4 ya? Ya, ya. Nah, jadi Dr. Windy saat ini sedang mempersiapkan metode elektroforesis. Ini kalau dilihat di sini ada apa? Ada tinta-tinta ya, ada tinta warna ungu di sini. Bukan pasya tapi tinta. Nah, di loading dye di sini ada di sini Dr. Windy akan mencampurkan RNA yang sudah diamplifikasi dengan blue dye ini. Nah, di dalam blue dye ini mengandung senyawa ethidium bromide ya. Nah, ethidium bromide ini nanti dia akan berpendar ketika diberikan UV. Betul, Dokter Rizky. Nah, ini harus jadi catatan. Pewarna dye ini ada yang mengandung ethidium bromide, seperti Dokter Rizky sampaikan, ada yang tidak. Dan ada persentase yang dianjurkan untuk pewarnaan untuk elektroforesis gel tersebut. Jadi ada yang kita sebut tekniknya pre-staining, ada yang kita sebut tekniknya post-staining. Nah, kalau yang ini pre-staining atau post-staining, Dokter Windy? Hilang konsentrasi nih. Jadi kaget ya Dokter Windy. Nah, ini salah satu pembelajaran. Jadi kalau seandainya lagi ngerjain di lab, jangan denger lagu, bahaya. Apalagi lagunya Abang Jago, jangan, bahaya. Nanti hasilnya nggak jago. Hasilnya nggak akan jago, bahaya. Dokter nyanyi juga, bahaya. Biar Dokter Windy selesaiin dulu loading. Kita nanya Dokter Diana, Dokter Rizky. Oh iya, Bang. Dokter Diana, kita mau nanya nih. Kita putar ini, biar lebih enak. Sambil menunggu. Dokter Diana, ini kalau seandainya melihat perkembangan ini, kan dari visi besar yang Dokter Diana coba untuk tanamkan, menghidupkan kembali lab PPIK. Cerita sedikit dong dok, lab PPIK ini sebenarnya udah berapa tahun ada di Maranatha? Sampai Dokter Diana punya satu motivasi baru untuk menghidupkan kembali, mendorong supaya teman-teman bisa meneliti seperti tadi disampaikan. Tahun berapa mulainya di PPIK? Waduh, lupa juga ya sebenarnya. Udah lama ya dok Udah ya? lama banget ya, seenggaknya tahun mungkin 2010 sebelumnya juga udah ada sih sebenarnya. Iya. Cuman memang sempat terhenti gitu ya, ada alat yaitu kulkas. Nah, ini kulkas. Sebentar. Coba kita putar ini biar kelihatan kulkas. Ada kulkas ini ya. Kulkas ya dok ya? Kulkas ini tapi minus 80 ya. Jadi ada alat itu aja tapi nggak ada yang lain-lainnya juga. Oke. Sayang sekali gitu ya. Jadi memang kalau untuk majukan lab pasti harus ada orang yang betul-betul fokus juga ya. Harus ada betul-betul fokus. Kalau ada orang aja nggak ada alat juga nggak bisa. Jadi harus simultan ya dok ya? Dua-duanya gitu betul. Ya memang bukan budaya meneliti sebelumnya ya kan. Jadi cukup lumayan juga kalau mau menjadikan budaya peneliti itu budaya kita. Tapi bukan berarti mustahil, ya kita berjuang lah. Iya. Saya sangat antusias dok dengar bahwa Maranatha ini menggulirkan beberapa ada grant internal untuk para dosen ya dok ya. Dan ini kan memberikan stimulasi penelitian seperti di beberapa universitas yang kita lihat ya dok ya. Ya betul. Nah kalau tematiknya diarahkan tidak dok untuk penelitian, jadi misalkan bisa pemanfaatan terhadap fasilitas itu bisa berjalan lebih optimal. Misalkan kan pengembangan PCR ini ya dok ya. Apakah tema-tema terus sosialisasi terkait lab PPIK ini disampaikan juga kepada para dosen yang membutuhkan sehingga mereka bisa mengerjakan di Maranatha? Karena tentunya kan kalau udah punya sendiri lebih murah semuanya dok ya? Iya. Jadi memang karena internal juga nggak terlalu besar ya biayanya ya. Tapi kan kita harus bersyukur ya kalau masih ada internal itu. Betul. Jadi memang kita membuat dana yang terbatas itu secara bersama-sama
sehingga bisa bisa bermanfaat bareng-bareng gitu. Binatang coba yang kita kerjain itu mungkin bareng tapi parameter yang diperiksa bisa beda-beda. Jadi perspektif dan angle dari penelitian tersebut yang menjadi penting ya. Saya rasa ini menarik, Dokter Rizky udah punya banyak pengalaman kolaborasi. Dokter Rizky boleh sharing nggak kalau dalam konteks-konteks penelitian seperti yang tadi Dokter Diana sampaikan, itu untuk membridging kolaborasi yang baik antar satu institusi atau satu departemen atau lab itu bagaimana ya? Jadi mungkin ini juga bisa di-sharing. Nanti kan tadi kita sudah dengar ya Dokter Diana bagaimana membridging internal. Dokter Rizky pengalaman cukup banyak nih. Bagaimana membridging satu kolaborasi awal. Siapa tahu kan nih teman-teman semua nih yang lagi sekarang dengerin ada yang pengen belajar tentang PCR kan nggak serta-merta harus di lab yang sentral misalnya atau di tempat kita karena kadang-kadang penuh sekali harus menunggu. Tapi kan ini di Maranatha ternyata sanggup mengerjakan dengan sangat baik nih. Dan itu kan bisa kolaborasi dengan Dokter Diana begitu ya Dok ya. Dan kemudian bisa kolaborasi dan ngobrol juga dengan kita. Boleh sharing Dok gimana? Oke. Terima kasih Dokter Roni. Jadi memang satu hal yang paling penting di dalam membuat suatu kolaborasi penelitian adalah kesamaan ketertarikan begitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan kolaborasi penelitian dan memang yang sustain yang kemudian akan bisa menjadi produk entah itu publikasi entah itu produk yang lain adalah memang kesamaan interest. Terkadang berbicara tanpa identitas apapun itu lebih nyaman begitu ya. Tanpa memandang kamu institusi A, B, C. Tapi kalau kita berbicara sebagai seorang peneliti yang memang tadi Bu Diana sudah berkali-kali menyampaikan bahwa penelitian itu adalah merupakan bagian dari hidup kita, maka ya insya Allah mudah-mudahan aja kolaborasinya akan terus. Nah ini sebenarnya coba kami bridging di dalam kegiatan RNR ini adalah kita bagaimana caranya kita bisa berbicara di sini sharing tanpa ya sebagai seorang peneliti, sebagai seorang akademisi maupun bahkan sebagai seorang mahasiswa dan juga sebagai masyarakat pada awamnya. Jadi kita feel free di sini untuk berdiskusi sebenarnya Bu Diana ya. Dan tentunya kalau dengan kegiatan ya seperti saya sih berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang yang berjalan yang untuk bisa sustain itu yang penting hati yang berbicara. Hati dan perasaan yang berbicara. Gitu. Benar ya Bu ya? Besoknya sakit Bu. Salah ya. Jadi teman saya kemarin dengar obrolan Dokter Rizky kayak gitu besoknya meriang. Tapi anyhow saya balik lagi dulu Dok sebelum nanti balik lagi ke Dokter Diana. Ini kita lihat nih Dokter Windy udah mau mulai nih. Gimana nih Dok? Coba boleh di stop dulu dilihat nih. Ini bentuknya kayak apa setelah di loading? Dibuka dulu bentar, stop dulu coba. Ini namanya alat elektroforesis ya teman-teman. Nah kalau udah di loading kelihatan ya ada yang hitam-hitam tuh dimasukin ke dalam well. Maksimal berapa mikroliter biasa kita loading? Kalau nggak 2,5, kalau nggak 5 isolat, terus ditambah loading day. Kalau 2,5 isolat, berarti 0,5 loading day. Berarti kesimpulan nanti di loading day itu kan perlu dilihat ya berapa kali loading day-nya. Nanti itu menunjukkan seberapa perikatan kekuatan terhadap perbandingan antara sampel dan buffer tersebut. Oke. Berapa menit nih? 2 menit? Sebetulnya 15 menit, cuman karena alatnya ini harus dihabiskan. Kalau nggak ditambahkan aja barang 5-6 menit, kita sambil ngobrol di sebelah ya? Ya, kita jadi bisa ngobrol di sebelah. Silakan nih Dokter Rizky. Ya, mungkin sebelum kita ke ruang sebelah ya, oke lah sampai kita menunggu ya. Ya Dokter Windy, mari kita pergi ke ruang sebelah. Oke. Di sini ada Bu Diana. Sebelah situ. Ini kalau kita lihat di sini memang dulunya awal masalahnya Jajah Masih Mas. Jadi Bu Diana tadi menyampaikan bahwa dulunya hanya ruangan saja. Nah, kemudian tiba-tiba menjadi seperti ini Bu Diana ya. Barangkali bisa sharing sekali lagi, mungkin ada yang baru datang, bagaimana sih cara apa yang dilakukan untuk bisa mewujudkan fasilitas seperti ini? Ya sebenarnya sih ya sekali lagi awalnya mimpi apa? Mimpi pengen terkenal kan sebenarnya seperti itu. Karena gimana? Pengen terkenal bisa kolaborasi ya Dok maksudnya gitu ya. Ya, nah kemudian kan kita kan nggak bisa ya kita mau maju sendiri kalau kita di hutan mungkin bisa ya. Tapi kan kita ada teman-teman yang lain yang lebih hebat. Tentunya kita juga nggak bisa diam. Kalau kita diam itu berarti terbelakang. Apalagi ada
teman-teman dokter Windy, dokter Oni yang dari Unpad yang sudah membangun dari nol juga di Unpad gitu ya. Jadi itu merupakan suatu dorongan yang amat besar bagi kami untuk melakukan ya banyak hal lah seperti itu. Ya, jadi kembali lagi dukungan dari atasan juga sangat penting ya, dan kebetulan atasan kami juga punya visi yang sama ya dengan kita ya. Jadi itulah kenapa bisa ada alat-alat seperti ini. Nah, alat-alat seperti ini juga tantangan ya, tantangan bagi kita untuk running well ya, untuk menggunakannya untuk mengajak makin banyak orang yang melakukan penelitian ya. Tapi ya bukan suatu hal yang mustahil, pasti bisa. Bisa ya. Jadi memang kalau kita bisa menyimpulkan bahwa ada kemauan yang keras dan kemudian ada support dari pimpinannya, dokter ya. Dan juga tentunya ada tantangan, menjadi tantangan tersendiri bagi tim peneliti di FK Maranatha untuk bisa mengembangkan penelitian. Dan memang saya tahu dokter Windy ini suka tantangan karena waktu SMA suka tawuran. Nah, jadi barangkali selanjutnya Salah ya? belum nggak masuk dalam skrip, pepatahnya belum masuk dalam skrip. Nah, jadi tadi ya kan saya mau ke dokter Windy nih. Nah, dokter Windy kan sebagai peneliti di FK Unpad, publikasinya juga sudah banyak di Scopus begitu ya. Dan tentunya kalau publikasi yang baik itu butuh support dari alat-alat. Nah, barangkali dokter Windy bisa sharing bagaimana cara bisa mendapatkan alat ini, bagaimana prosesnya, karena kita tahu bahwa proses untuk mendapatkan alat yang baik dan terpercaya itu kan juga tidak mudah. Tadi dokter Diana juga sudah menyampaikan prosesnya juga panjang. Barangkali bisa sharing sedikit. Ya, untuk alat-alat memang yang pertama dibeli itu adalah cycler, kemudian ada multiscandle. Ini multiscandle di sini bisa juga. Ya, tapi berarti bisa di sini ya? Betul, bisa. Ada cerita ya dokter Windy lain kali ya, Elisa gimana caranya ya? Oke, siap. Ya, jadi teman-teman juga kalau mau ngerjain Elisa atau periksa, Elisa tuh bisa periksa apa aja sih? Banyak ya? Banyak. Elisa itu di film Frozen. Elsa. Oh, temennya. Itu senior kita. Itu dokter. Nah, bukan. Nggak boleh. Maaf, kita kembali ke jalan yang benar. Oke, ini ada jadi yang pertama saya beli waktu itu bersama dengan dokter Diana, dan setelah konsultasi dengan konsultan dari Unpad, yaitu mungkin ya itu masih mungkin memang. Mungkin kan dok ya? Mungkin. Dokter Isi juga bilang mungkin barusan. Coba kita lihat bukannya. Mungkin. Baik. Mungkin. Jadi setelah konsultasi dulu dengan dokter Roni, kemudian dibeli terlebih dahulu yang Multiscan Go dan Thermal Cycler. Dengan tujuan mungkin ini untuk PCR konvensional dulu, kemudian dicoba dijalankan, dan memang tidak mudah. Ternyata setelah membeli Thermal Cycler ini tidak langsung kita bisa run, kemudian langsung keluar hasil, butuh proses. Ngomong-ngomong tentang yang tadi ini untuk baca scan sama untuk baca hasilnya ini bisa kelihatan hasil itu seperti apa? Ada nggak di dalam file? Hasil hitung untuk ekstraksi RNA, kalau ELISA kita belum melakukannya, tapi kalau untuk bukan hasil ELISA ya. Kalau yang untuk pemeriksaan RNA ekstraksi. DNA ekstraksi? Ya, ini ada ya hasilnya. Jadi selain untuk periksa ELISA, ini juga untuk kuantifikasi isolat RNA. Jadi kalau kita sudah melakukan ekstraksi RNA, kemudian akan dikuantifikasi di sini, akan keluar purity dan konsentrasi. Coba boleh lihat nggak? Jadi hasil RNA yang bagus yang bisa kita coba sebagai sampel representatif untuk di-run di real time atau di konvensional PCR. Ya, ini, jadi gimana rujukannya? Ini adalah konsentrasi. Sedangkan sebentar. Yang dipegang konsentrasi atau apanya nih? Kalau kita bilang ini bagus atau nggak bagus? Purity dan konsentrasi sebetulnya, tapi lebih di purity-nya. Nah, kalau purity-nya berapa yang direkomendasikan? Kalau purity yang direkomendasikan 1,8. Nah, ini sebentar, yang ini purity-nya. Itu masih nilai ya? Purity-nya 1, sebentar. Ini seperti kalau dicari memang suka hilang memang. Ini hasilnya kurang bagus karena 1,4 kemarin. Jadi memang ketemu nggak dokter Rizky? Sorry dokter Windy kok dokter Rizky. Saya menatap dokter Rizky jadi pertanyaan jadi bingung nih. Nah, setiap ekstraksi memang ini ya 1,8 ya. 1,8. Hasil perhitungan dari
A260 dan A280 ya. Ya. Untuk dilihat absorbansi reduksi dari A320 sehingga bisa ketahuan berapa rasio dan berapa konsentrasi. Konsentrasinya ini cukup Konsentrasi terbaca dalam nanogram atau mikrogram? nano. Mikrogram ya? Ini mikrogram ya? Mikrogram per mililiter ya? Oke. Tuh kan benar diuji lagi kan? Ujian lagi kan? Karena nggak ngerti makanya nanya. Oh gitu ya. Jadi kita nggak ngerti ya. Sekarang gini, dokter Rizky tolong terangkan real time PCR nih. Coba. Ini kan ya dokter Rizky. Nah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah real time PCR, di mana kita bisa menghitung, mengkuantifikasi Kalau rantai. dilihat namanya Rizky MX. Oh bukan ya, Arya MX. Oke. Ini adalah salah satu alat untuk mengukur sama ya tadi mengukur konsentrasi dari mengukur ekspresi gen juga begitu ya, atau bagaimana amplifikasi dari suatu gen. Nah barangkali Ini boleh bantu dokter Rizky ya. Alatnya seperti ini. Ini ada pertanyaan dokter Rizky. Oh, banyak ya, Apa? oh, tenang. Halo, udah bisa kedengeran lagi ya? Sorry putus. Sorry. Afi aman ya, Vi? Aman dok, sekarang aman. Aman, Cuman oke. Sorry. itunya. Ya nggak apa-apa, direkod ulang aja, dilanjut. Ya, jadi ini real time PCR. Nah, ini pada saat kita memasukkan sampel, kita masukkan ke sini. Oke, terus udah gitu kita setting ya. Betul, nanti disetting, ditutup dulu. Kemudian disetting dulu di sini. Bisa disetting di area Maxia langsung atau kita mau setting di komputer juga bisa. Oke. Karena connect langsung. Nah, simpelnya kalau kita mau setting real time PCR, secara konsep kan sama ya dengan konvensional PCR. Ya. Jadi yang kita setting apanya biasanya? Biasanya yang disetting adalah thermal profile-nya. Jadi Thermal profile ya. Jadi ini nih teman-teman, thermal profile itu seperti ini. Jadi ada bagian di mana hot start, amplification, meltingnya. Ya, ada rujukan ya dan rekomendasi ya. Ada, nanti jadi dilihat dari primer yang kita pesan. Dari primer ya, oke dari primer. Ada contoh hasilnya nggak dokter ini? Ada contoh hasilnya. Ini sebenarnya contoh hasil. Saya ini melakukan penelitian pada jantung tikus untuk melihat gen GPPH dan LATS. Nah, apakah terlihat? Mungkin saya besar. Iya. Coba kita lihat Ini plotting tadi hasilnya, thermal profile-nya ya. Kemudian ini tempat Oke. peletakan tubnya. Dan Ini hasilnya ya. Cakep ya. Kurvnya kelihatan ya. Oke. Ya. Oke, baik kalau gitu kita sekarang udah tadi udah diraih udah beres belum ya? Saya coba lihat dulu ya. Coba kita lihat ya. Nah, sambil Bisa menjawab pertanyaan dulu. sambil kita lihat, mungkin kita mulai jawab pertanyaan. Ya, barangkali ya sambil menunggu melihat pertanyaan, barangkali bisa kita mendengar dari Bos Arif nih, dari Pak Arif. Halo Pak Arif. Halo dok. Halo ya. Ya, Pak Arif gimana Pak Arif? Jadi kalau sinyal saya jadi ganti ya, kan bisa dipakai nih, ada yang bagus mungkin ada yang nggak bagus. Nah, kalau terkait mesin yang baik dan harus kita perhatikan nih secara rekomendasi, apakah kalau di konvensional tuh apa aja?
kan kita nggak ngomong brand lah, kita nggak ngomong brand, tapi kita ngomong kualifikasi dari spesifikasi mesin. Pak Arif kan hafal sekali puluhan tahun, tahu persis tentang spesifikasi. Nah ini kita cuma mau tanya nih, jadi kalau kita bicara konvensional, apa nih yang jadi isu? Kalau kita bicara real time, apa nih yang jadi isu? Apa yang harus kita perhatiin? Jangan-jangan salah beli nih, bahaya nih gitu. Oh, oke dok. Pak, pertama sih dari objektif risetnya dulu. Kalau misalkan konvensional itu lebih luas, cuma kekurangannya aja saya coba ungkapkan. Biasanya lebih spesifik kalau kita pakai yang real time PCR dok, real time PCR. Nah, di real time PCR lagi ini kita harus tahu target kita itu ada di panjang gelombang berapa, artinya berapa filter yang si instrumen itu punya gitu dong. Jadi salah satunya misalkan kalau kita pakai primer di real time PCR, maksud saya di real time PCR itu ada dua metode, yaitu Pacman dan Cyber. Nah kalau Cyber itu biasa hampir mirip dengan konvensional, tapi dia bisa menghitung secara kuantitatif. Tapi kalau kita pakai metode Pacman itu lebih spesifik. Biasanya yang lagi ngetren nih dok, virus COVID itu kan pakainya metode Pacman dan dia pakai filter tertentu. Nah, kita harus tahu pilih-pilih user lab harus tahu filter apa yang dimiliki oleh instrumen itu. Jadi itu sih dok menurut saya. Oh ya, oke. Nah, tapi kalau seandainya optik itu nggak perlu harus 4, 6 gitu ya. Ya sebenarnya satu optik pun kalau kita mau bicara quality dari performa amplifikasi gen yang kita tuju, itu kan bukan masalah banyaknya optik kan, itu hanya baca masalah seberapa banyak yang mau kita run sampel dalam satu cycle, begitu kan? Betul dok. Oke, paham saya, paham. Oke, jadi kalau seandainya rekomendasi untuk alat-alat yang memang kita mau pakai, berarti dia harus punya durability yang cukup baik, dengan kemampuan optical reader yang baik, kalau untuk real time PCR ya. Nah, kalau untuk yang konvensional, itu kan transformasi dan revolusinya cukup robust dari awal pertama keluar sampai akhir. Nah, itu berarti ada rekomendasi khusus nggak? Karena ada yang besar, ada yang kecil, bahkan sekarang semakin kecil nih konvensional PCR. Iya. Oh, sebentar. Sebelum dijawab nih, Dokter Rizky, pamit dulu dong, nggak enak dong. Silakan. Ya, punten mohon pamit, saya harus pergi dulu karena ada kegiatan yang lain yang tidak bisa ditinggalkan. Maka kedepannya sama Dokter Roni, mohon yorosiko nangasi Mas. Dokter Rizky mau ke toilet dok? Oh iya, makasih. Oh iya, hati-hati kalau gitu di jalan. Terima kasih ya dok ya. Terima kasih dok ya. Terima kasih ya. Jadi teman-teman semua baik. Mari kita sekarang sambil kita menunggu, karena saya lihat waktu juga udah masuk ke dalam time frame-nya kita. Kita mungkin perlu lihat pertanyaan-pertanyaan ya, yang memang ada dan disampaikan. Oh sebentar, ini kamera saya kenapa berbalik ya? Iya dok, itunya jadi vertikal tuh. Sebentar. Oke, ini kita stop dulu aja. Oke. Sekarang sudah ya. Oke. Sekarang agak jauh sedikit biar kelihatan. Nah, seperti ini. Kelihatan ya? Oke, kelihatan. Nah, sekarang ini kita geser sini, kita lihat laptopnya. Kita punya beberapa pertanyaan yang disampaikan sama kita nih. Ini bisa ditarik nggak? Ada pertanyaan-pertanyaan nih. Pak Arif, tadi ada yang mau disampaikan lagi Pak Arif? Terkait bagaimana konvensional yang recommended, konvensional PCR ya. Pasti kan sekarang sih nggak terlalu mahal konvensional. Cuman memang kita nggak terlalu banyak pakai. Kalau konvensional itu saat ini sih ada banyak jenisnya dok. Cuma kalau bisa kita mau set up lab baru nih, beberapa bapak ibu mungkin mau set up lab baru, terutama untuk penelitian. Jadi yang saya sarankan di luar berbicara brand ya, itu cari yang dia itu kuat. Pertama jenis peltiernya dok, berjenis panasnya apa dulu nih? Ada yang keramik, itu yang paling baru keramik. Kemudian yang paling nggak kalah pentingnya itu apakah dia sudah memiliki fungsi gradien. Nah mungkin fungsi gradien Dr. Roni yang lebih oke lah menjelaskannya. Jadi supaya kita optimasinya itu tidak terlalu banyak makan waktu dan tidak banyak habisin banyak reagen. Itu sih dok. Memang banyak jenisnya sekarang, apalagi sekarang udah mulai kecil. Ya balik lagi ke user,
apakah penggunaannya untuk tujuannya untuk apa, misalkan untuk portable kah, untuk setup lab, itu harus dibedakan. Misalkan yang portable itu harus memiliki fungsinya sesuai, misalkan kecil tapi dia tidak pemanasnya tidak terganggu. Sebaliknya kalau kita gunakan di lab, lebih baik ya benar-benar yang tabletop dan firm gitu dok. Oke. Fungsinya yang jelas gitu ya. Ya, semoga tadi bisa cukup jelas buat teman-teman. Tapi kalau teman-teman nanti ada kebutuhan untuk ngobrol atau konsul atau nanya, Pak Arif boleh kan ya? Sudah saya kan kalau konsul mau boleh kan? Bisa. Jangan ditarif bisa, ya teman-teman. Pak Arif ya, kasihan. Kan namanya udah Pak Arif. Bisa, Mas Arif Pak, jangan menarif orang Pak ya. Oke. Iya. Saya ingin sampaikan juga dok ke beberapa peserta, kalau misalkan tadi saya dengar Dokter Diana pengen dikenal. Mungkin kami dari Surya Sains bersama dengan RNR Sains, siapa tahu Bapak Ibu ada berkenan mengundang kami dalam acara di tempatnya, kita bisa set up bersama kami gitu dok ya. Ya, boleh dengan senang hati. Saya Betul. dengan senang hati untuk kita sama-sama boleh review apa yang menjadi kesulitan, apa yang bisa kita bantu. Saya dan Dr. Rizky akan coba luangkan waktu. Kami sengaja mengambil jam makan siang, Bapak Ibu, seperti Pak Arif sampaikan, supaya kita tidak mengganggu jam kegiatan atau jam pekerjaan. Jadi kita mengorbankan jam makan siang saya nih, Dr. Diana, Dr. Windy, menunda makan siang. Bisa terima kasih dok. Terima kasih. Nah, Pak Arif, makasih ya Pak Arif. Nanti kalau ada keterangan lebih lanjut kita lanjut lagi. Cuman ini ada beberapa peserta yang saya mungkin perlu dilanjutkan dok. Iya. Saya boleh minta tolong MC karena ada beberapa. Terima kasih Dr. Diana, Dr. Windy. Iya, terima kasih Pak. Ada pertanyaan yang hilang karena tadi sempat lost ya. Yang pertama itu tentang boleh sebentar. Saya cari folder dulu karena foldernya tadi bermasalah. Oke, sebentar ya. Kita lihat pertanyaannya. Yang pertama nih. Oke. Dari Eki ya. Tadi ada RT-PCR, tapi kenapa milih semi kuantitatif untuk melihat ekspresi gen. Jadi Eki, to the point-nya begini. Kalau seandainya kita melihat, tergantung tujuan. Pada saat kita studi-studi, untuk ekspresi tertentu terkait transformatif genetik, misalkan kita mau ngelihat cutting plasmid, mau mengembangkan insert buat kita masukkan dan kita bikin untuk transfection di sel, kita butuh konvensional PCR. Yang kedua, konvensional PCR juga banyak dibutuhkan untuk kita mentraining anak-anak murid kita dan juga laboran kita. Tidak ada orang tiba-tiba jago main real time. Karena basicnya real time itu ada di konvensional. Pipetting, amplifikasi suhu, justifikasi quality dari RNA-nya. Jadi kalau dia bisa mengerjakan konvensional PCR dengan baik, biasanya real time PCR-nya hasilnya nggak akan banyak hancur. Karena dia sudah terlatih dengan baik. Karena kunci untuk bisa mendapatkan hasil yang baik itu adalah tangan yang terlatih. Nah, sehingga contoh mudah nih, saya tahu persis nih Dr. Diana dan Dr. Windy ini mengembangkan PCR ini ada 4 bulan ya. 4 bulan yang konvensional ya. Dan Dr. Windy itu mempunyai satu laboran yang sudah dilatih selama hampir kurang lebih 2 bulan. Dan dari Desember itu 2 bulan dan tiap hari disuruh ekstraksi saja nih, baru ngomongin step ekstraksi RNA. Step ekstraksi itu mungkin kelihatannya simple, mudah. Tapi sekali lagi, itu challenge-nya banyak. Itu kayak kuda-kuda tenaga dalam kalau perguruan silat. Jadi kalau seandainya itunya nggak bagus, hancur ke belakangnya. Nah, saya mau tanya, coba sharing Dr. Windy. Berapa kali gagal ya dari 2 bulan? Sebulan mungkin gagalnya. Sebulan penuh ya. Padahal sebulan penuh itu hampir tiap hari running. Jadi mulai dari tadi rasio kalau Bapak Ibu lihat ada yang berwarna-warni, ada yang mulai. Kita pokoknya saya pernah ya dari 0, sampai 1, sampai nasakom ya. Jadi sekali lagi Eki, betul pertanyaannya bagus sekali. Penggunaan konvensional dan penggunaan real time itu tergantung pada tujuan penelitian. Tentu kalau kita hanya bicara ekspresi gen untuk melihat efek tertentu dari alat atau dari metode atau dari treatment herbal yang kita pakai, itu tentu kita bisa to the point langsung lihat ekspresi gen. Tapi tidak semua itu bisa dikerjakan di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau mengerjakan dengan proyek-proyek tertentu, yang itu cuma data complementary dan kita punya data-data supportif yang lain,
data konvensional PCR itu masih diterima sepanjang justifikasi dan alur menentukannya itu betul. Betul. Proses untuk konversi ke cDNA-nya betul. Kemudian run L4-nya betul, membacanya betul. Itu masih oke buat publikasi. Dan saya ingat ada berapa publikasi menggunakan konvensional PCR, Dr. Windy? Ada. Ada ya? Betul. Di Q berapa? Q1. Oh, di Q1. Masih bisa di Q1. Jadi bukan berarti teknik Urdu itu nggak bagus. Saya banyak publish pakai teknik Urdu juga. Bukan karena kita nggak pengen teknik yang bagus. Mau kita pakai teknik bagus, tentu lebih presisi, lebih tajam, lebih bagus. Tapi tidak semua dari kita yang ada di dalam ruangan ini, di Zoom ini, mempunyai jumlah grant yang cukup besar atau cukup banyak. Sehingga itu sanggup untuk membeli kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk real time. Karena enzim real time itu mahal, kurang lebih saya nggak hafal harga. Pak Arif berapa harganya enzim real time? Nggak jualan saya soalnya. 9 jutaan. 9 juta. 9 juta dengan diskon jadi 900.000 gitu Pak Arif. Kalau boleh. Nggak dijawab sama dia. Kalau masalah harga dia nggak Terlalu boleh. banyak turunnya gitu loh. Nggak boleh ya. Iya. Iya. Tapi sekarang Nanti gini deh. bisa tanya ke saya, Dok. Gitu ya. Colek-colek Pak Arif deh suka kasih diskon dia. Tapi Bisa kasih diskon. Dokter Yana. Jadi kan kalau seandainya tadi kan bicara tentang compatibility sama kesesuaian penggunaan alat tersebut. Nah, ini kan kalau kita bicara tadi hibah internal Maranatha juga nggak besar ya, Dok ya? Itu berapa kurang lebih, Dok? 15 juta. Bayangkan 15 juta. 15 juta ya, Dok ya? Jadi teman-teman coba bayangin, kalau semua kita run pakai real time itu 15 juta, habis buat beli enzim real time PCR. Belum ekstraksi nih. Belum pas primer. kerja. Belum primer. Nah, sementara nih tikus. teman-teman, kita perlu punya hikmat kan ya. Kita perlu mengerti betul bahwa proporsi keuangan yang kita punya dengan 15 juta itu kan harus ada laporan jurnalnya. Sehingga kita pilah. Tidak semua mungkin perlu di running real time PCR. Ya. Tetapi ada beberapa yang kita bisa target dengan adanya konvensional PCR, dengan hematoksilin eosin. Di sini juga jago loh. HE-nya hebat banget. Maknyus pokoknya. Kita publish pakai HE di sini. Sorry ya, bukan iklan, tapi emang beneran bagus. Jangan kesinggung yang lainnya, soalnya saya kerjasamanya sama Maranatha. Jadi kalau nanti kita ngobrol. Oke. Nah, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya ya. Ini apa fungsi buffer dalam elektroforesis? Apa coba? Jadi DNA itu ada polarisasi, ada muatannya. Jadi fungsi dari buffer itu adalah untuk memungkinkan si DNA yang kita running itu bisa bergerak ke arah polarisasi yang kita mau. Sehingga dia akan terseparasi. Nah, buffer ini ada macam-macam. Kita baru ngomong satu macam nih, TAE. Tapi ada beberapa buffer yang lain. Nah, tunggu episode berikutnya, kita cerita buffer ya. Ada buffer, tenang. Jangan khawatir, buffer mah banyak. Nah, apakah Northern blot bisa digunakan Sarko? Prinsipnya bisa. Tapi jawabannya adalah, coba dilihat deh stepnya. Panjang, nangis nanti Bapak kalau coba pakai itu. Panjang Pak. Nah ini ada dari, ini teman saya nih, ada Firman. Firman apa kabar? Masih di Serang nggak? Ya nanti ya dijawab. Alhamdulillah ya. masih Dok. Dokter ini gimana kabar? Masih ya, langsung dijawab. Sehat Firman? Alhamdulillah Dok, terima kasih. Aduh, mana nih nggak kelihatan mukanya gini Firman? Oke, boleh. Halo Dokter Roni, apa kabar? Halo, apa kabar? Alhamdulillah sehat Dok. Aduh, bener rambut kamu masih panjang ya Man ya? Iya dong Dok. Apa kabar Ini Bapak Firman sekarang dosen kita Halo di Dokter Serang. Windy ya. Japang saeutik. Iya. Nah, ini kalau pertanyaan Pak Firman tadi, Pak dosen Firman nih mengukur ekspresi gen level protein pada spesies. Nah, ini hati-hati nih. Karena kalau ekspresi protein kita bicaranya protein level. Kalau gen kita bicara ekspresi gen. Nah, ini kan dogma sentral sebenarnya. Segala sesuatu yang ekspresinya naik atau turun, itu masih ada yang disebut post-translational atau post-transkripsional modification. Nah, ini yang harus hati-hati. Tidak selalu naik atau turun ekspresi gen itu berparalel dengan perubahan level protein. Memang idealnya selalu berubah 80%. Tetapi ada kasus tertentu, kalau kita bisa membuktikan proses post-transkripsional modification tersebut, inaktif dan aktivasinya, kita bisa membuktikan kalau itu mungkin tidak paralel in some point, gitu ya. Semoga jelas Firman. Jadi nanti kalau kita mau ngobrol, nanti kita bisa ngobrol lagi ya. Baik Dokter. Nanti kita main ke Serang ya, Firman ya. Iya, Dikunjungi sama Pak Arif nih. Siap Dok. Terima kasih. Thank you Firman, thank you. Alhamdulillah Dok, sehat selalu. Sehat selalu ya, Pak Firman. Dokter Terima juga, kasih. Dok ya. Ya.
Kalau diperhatikan ruangan dokter PCR seperti agak simpel. Apakah ada standar minimal dok untuk ruangan PCR? Jawabannya yang paling penting bersih, terkontrol, kemudian ada airflow, suhu mungkin, karena mesin itu menciptakan heat, jadi suhunya harus dipertahankan stabil. Nah, dokter Diana dengan sangat baik nih kalau mau lihat ya teman-teman, ini udah ada kasih AC. Wah, mereknya jangan dikasih lihat. AC, ada AC, pokoknya ada AC pakai AC gitu ya. Nah kemudian minimal kita punya ini nih BSC standar ya dok ya, ada dokter di belakang dokter Diana ya. Ini dari zaman dulu nih, tapi ini kepake banget ini. Ini bisa dipakai buat ekstraksi. Kita akan coba untuk gunakan beberapa hal yang lain, sehingga hasilnya lebih baik ya dokter Windy ya. Hasil purity-nya lebih bagus. Purity lebih bagus ya? Ya, purity. Sebelum di dalam base itu purity-nya rata-rata berapa? 1,7, 1,6, tapi begitu pindah ke PSC jadi 1,9. Iya, kenapa? Karena di sini LS contaminated. Jadi kadang-kadang yang kita nggak sadar dalam pengerjaan ekstraksi RNA itu ada dropping contamination, kita nggak sadar, overlap di atas sampel, ada dropping, hancur deh sampelnya. Sekali lagi ekstraksi RNA buat PCR itu salah satu concern yang penting. Bagaimana alur pembuangan limbah setelah paket di air? Pertanyaan yang bagus, itu harus dipisahkan. Ada cara pembuangannya sendiri, kita kerjasama dengan perusahaan yang memang bisa membuang limbah ini secara proper. Jadi tidak boleh dibuang sembarangan. Betul sekali Pak, terima kasih Pak Aldo. Bagaimana mendesain primer? Dokter Windy, gimana desain primer? Nah, ini nih. Nanti bikin kelas ya, Dokter Windy ya. Teman-teman pada pengen tahu nih gimana desain primer. Kalau untuk primer yang biasa saya beli, memang biasanya menggunakan primer yang sudah ada di jurnal-jurnal tertentu yang cukup terpercaya ya. Jadi nanti setelah didapatkan forward sama reverse-nya, dimasukkan dulu ke dalam primer blast, kemudian dilihat dulu apakah pada tikus hasilnya bisa keluar, dan kemudian base pair-nya biasanya kita pilih yang antara 100 sampai 500 supaya tidak terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, karena kita punya ladder-nya yang 100 sampai 500. Iya, betul sekali Dokter Windy. Nanti satu lagi yang mungkin perlu dicatat dan diingat adalah kita juga bisa menggunakan referensi-referensi yang ada. Kalaupun kita tidak mendesain primer sendiri, kita bisa mengafiliasikan dan merujuk pada jurnal-jurnal yang publish pada tier bagus. Jurnalnya tier bagus ya, jangan yang asal. Ya, yang Q1 atau Q2 dengan impact factor yang cukup baik dari publisher yang cukup bisa dipercaya, misalnya ya, sebut aja lah kalau nggak iklan. Elsevier, Taylor Francis, Wiley, banyak. Tapi jangan mengambil dari publisher yang nggak jelas, yang impact faktornya kurang baik. Yang baik aja kadang-kadang ulangnya susah, apalagi yang kurang baik. Jadi tolong dicatat. Yang kedua, dalam designing primer ada beberapa tips trik yang perlu diingat. Seringkali, bukan sekali dua kali, kalau Bapak Ibu semua sering run PCR, pasti tahu dan sering kejadian beli primer kayak iya bagus begitu, tapi ternyata begitu di running nggak keluar bandnya. Nah, ini dalam konteks ini perlu dilihat positioning dari primer forward dan reverse ya. Apakah ada di antara exon? Apakah ada teramplifikasi area atau tidak? Nah, ini harus hati-hati nih kita. Karena bisa jadi ini jadi reason gitu ya. Semoga jelas dan bisa menjawab nih. Pertanyaannya apa lagi? Masih banyak ya? Aduh. Nanti kita ngobrol daring aja gimana? Kita luring ya, lebih enak nih sambil ngopi nih. Sudah sepertinya sudah selesai. Sudah ya? Oke. Baiklah, ini kita kayaknya on schedule nih, bagus sekali nih. Sekarang jam berapa nih? Melihat hasil. Sebelum kita closing nih ada 5 menit, kita lihat hasil ya. Janji jam 1 kita bereskan ya. Kita lihat, jangan lupa Bapak Ibu keep kontak dengan kita, keep communicating, kita kolaborasi, kita saling support ya. Jadi setelah ini setelah selesai L4, gelnya dipindahkan ke sini. Inilah yang disebut blue pad. Nah, blue pad ini dari mana ya nanti ngobrol ya. Pokoknya nggak mahal. Kalau mahal kita nggak sanggup soalnya. Kemudian dinyalakan. Nah, kemudian dinyalakan. Mungkin bisa ditunjukkan. Nah, kelihatan ya? Waduh, kelihatan bagus nih. Nih, kelihatan nggak? Nah, ada bandnya ya, kelihatan ya? Yang paling kanan apa, Dokter Windy? Ya, itu ada 4 grup ceritanya. Ada 4 grup ya? Ya, ada yang kontrol, ada yang dikasih exercise, kontrol muda exercise, kontrol tua exercise. Nah, ini kelihatan dengan jelas kan ya? Jadi data-data kita terambil menggunakan kamera HP. Jadi kita pakai kamera HP yang murah meriah. Kita nggak punya kamar gelap, kita nggak punya kamera khusus. Ya dok ya, kalau beli lagi kamar gelap berapa ratus juta dok ya? Mahal, bikinnya mahal. Tapi kita punya kamar gelap yang lebih kecil. Nah ini nih, segede gini nih. Ini namanya kotak gelap. Saya namakan alat ini KG, kotak gelap. Nah, jadi dari situ kita ambil fotonya, kita convert, kita naikkan DPI-nya, kemudian kita hitung menggunakan image. Oke.
Dan hasil ini kalau kita bisa menghitungnya dengan presisi cukup valid. Jadi betul-betul kontrol quality dari pekerjaan mulai dari laboran sampai researcher yang mengerjakannya harus sangat-sangat baik. Kalau nggak hasilnya juga akan sulit untuk dijustifikasi. Jadi itu yang hasil konvensional, yang real time tadi sudah lihat. Saya sangat senang sekali nih buat kita ngobrol hari ini. Mungkin kita kembali ke ruang tadi sambil kita coba mendengar pesan terakhir sebelum kita tutup dari Ibu Dekan kita, dari Dr. Diana. Silakan Dok, kalau ada yang mau disampaikan buat teman-teman kita. Sekarang tercatat kurang lebih ada 70 lebih tadi, sekarang 69, dan satu yang lain mungkin karena sinyal. Ya terima kasih sekali ya kalau bisa bareng-bareng ngobrol-ngobrol di acara ini ya. Tentunya kalau mau maju, kalau sendirian ya bisa sih, tapi ya setengah mati. Kalau bisa ya kita bareng-bareng, kita kolaborasi ya. Juga bersyukur juga ini ada Dr. Roni yang bisa jadi mentor lah ya. Kalau maksudnya kalau kita mau kerjain sendiri bisa nggak? Ya bisa, cuman nubruk sana nubruk sini. Beda kalau udah punya teman yang sudah pernah melakukan, jadi sebagai mentor yang sudah menjalankan, tentunya kita akan lebih cepat segala sesuatunya ya. Jadi pesannya itu ya yuk kita sama-sama maju, kita sama-sama go internasional lah, pengennya seperti itu, dan kita bisa kolaborasi sama-sama. Mungkin itu harapan luar biasa, saya. Dok. Sebelumnya Dok, sebelum dipindah ke Dr. Windy, kalau mau kolaborasi ngontaknya kemana Dok? Ini ngirim pakai surat, email atau telepon Dok, mesti salah. Ya ke Dr. Windy sih sebenarnya ya, karena Dr. Windy memang kepala labnya di sini ya, jadi seperti itu ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Dr. Diana. Nah, silakan Dr. Windy, apa yang mau disampaikan? Di belakangnya lucu nih, Bok. Tabung-tabung gede, mending kesini nih, lebih bagus. Ya mungkin sama seperti Dr. Diana ya, kalau misalkan kita if we want to go far, we have to go together ya. Jadi kalau mau go-nya fast, mungkin harus go alone. Jadi kalau inginnya jauh, ingin pergi jauh, kita harus bersama-sama dalam arti kolaborasi ya. Dan ini juga memang terima kasih juga atas dukungan dari Dr. Diana, juga dari Rektorat dan Yayasan dari Maranatha, sehingga kita bisa mulai mewujudkan impian yaitu membangun lab, walaupun masih dimulai dari basic lab PCR. Mudah-mudahan ke depannya nanti bisa ditambah dengan yang lain, mungkin kultur, Western blot, dan lain sebagainya. Ya, demikian dari segera saya. mungkin kalau itu ya. Amin. Amin, amin. Iya, baik. Jadi kita sampai di ending acara kita, 1 menit di dalam schedule kita. Sekali lagi teman-teman semua, terima kasih banyak. Kali ini kita live dari Lab PPIK Maranatha. Sekali lagi, jika teman-teman ada yang punya kerinduan untuk bisa kolaborasi dengan kita semua di sini, dengan Dr. Windy dan Dr. Diana, udah sangat mumpuni dan sangat bisa untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mencari untuk level ekspresi gen, atau nanti segera dalam ekstrak protein dan sel kultur. Jadi jangan lupa kontak Dr. Windy di nomor telepon 0909 100. Jadi sebut soalnya nanti kontak ya. Makanya diisi presensinya. Jadi nanti Dr. Windy bisa kontak balik, bisa ngobrol dan bisa membuat jejaring. Karena nanti ini akan penting. Karena ke depan mungkin kita akan apply grant kolaborasi bersama, akan ada grant inter fakultas atau inter institusi yang akan di-apply bersama ke Dikti. Jadi semoga ini menjadi keberkahan buat kita semua, membawa manfaat buat kita semua. Sekali lagi salah-salah kata saya mohon maaf, mewakili Dr. Rizky yang sudah jalan duluan karena ada keperluan mendadak. Saya Dr. Roni, Dr. Diana, dan Dr. Windy mengucapkan terima kasih banyak. Salam sejahtera buat kita semua. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya di Arena. Thank you. Selamat siang. Bye. Bye. Oke, terima kasih nih kepada para peserta yang sudah hadir pada hari ini. Udah banyak banget pengetahuan baru yang mungkin yang kita dapatkan, informasi-informasi dari acara tadi. Dan saya mau ngingetin juga untuk jangan lupa isi presensi yang sudah disediakan, dan dan kalau misalnya nanti mau nonton lagi bisa juga cek di link website kami. Nah, untuk menutup kita bakal ada foto bersama dulu. Mungkin peserta sekalian bisa bisa open cam biar kita bisa ada memorable sedikit lah hari ini.
Oke, akan saya pandu, nanti bakal ada panitia yang screenshot ya. Boleh? Oh iya, open cam ya, sebentar. Ya, open cam. Saya. Silakan. Yang mau open cam? Ya, boleh. Oke, saya pandu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, Bentar. 2, 3. Oke, Pak. Ya, oke. Ya, terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir hari ini. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan selanjutnya. Selamat siang. Thank you. Terima kasih dok. Terima kasih panitia Farel. Terima kasih, Dok. Terima kasih dok.